pembelajarannya lancar sampai akhir. Untuk itu sebelum berdoa, kita refreshkan lagi pemikiran kamu supaya kamu lebih semangat. Kita dengan ice breaking. Silakan anak-anak ibu berdiri. Kita bernyanyi bersama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai melihat kita berpundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat. Dua kamera ceker. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam. Dua menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan. Dua telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, silakan duduk kembali. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, silakan Ibu Giko. Ya, mat, doa mulai. Oke, anak ibu sebelumnya silakan lihat kiri, kanan, depan, belakangnya ada temannya yang tidak hadir, ada yang bangkunya kosong. Nah, jadi alhamdulillah anak ibu hari ini hadir semua. Untuk itu, bagaimana perasaannya datang ke sekolah hari ini? Seperti biasa kita ada 2 emoticon, ada untuk yang senang, ada yang untuk sedih. Jika kamu senang, silakan angkat emoticon sebelah kanan dan sedih sebelah kiri. Silakan. Bagaimana perasaannya kalau ibu senang sekali bertemu dengan anak ibu? Bagaimana, semuanya senang? Nah, alhamdulillah semuanya senang ya. Nah, silakan diturunkan kembali emoticonnya. Karena kita rakyat Indonesia yang cinta tanah air, marilah sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan kita. Siapa anak ibu yang mau memimpin? Ayo. Ya, silakan Ayumi ke depan. Anak ibu yang lain silakan berdiri. Kita lagu kebangsaan kita. Ya. Aku berdiri dari hantu
pembelajaran. Kita sudah berdoa tadi. Yang kedua berperan aktif. Yang ketiga angkat tangannya kalau mau berbicara. Berarti kita ganti-gantian berbicaranya ya. Yang keempat itu saling menghargai dan menghormati sesama, baik dengan ibu ataupun dengan sesama temannya. Yang terakhir itu bekerja dalam kelompok. Ada yang mau ditambah atau sudah sepakat kita? Sudah. Berarti yang ibu sepakat ya? Ya. Iya. Oke, sebelum memulai materi hari ini, Bu tanya dulu. Kemarin pembelajaran matematikanya tentang apa? Kelipatan. Tentang Kelipatan. siapa yang masih ingat apa itu kelipatan? Ya, Bilangan-bilangan yang dapat dibagi habis. bilangan-bilangan yang dapat dibagi habis. Siapa lagi yang ingat? Rizky? Bilangan yang habis dibagi. Bilangan yang habis dibagi. Iya, semuanya betul anak ibu. Kita lihat dulu apa sekilas apa pengertian dari kelipatan. Nah, ini dia. Kemarin kita belajar kelipatan itu ada dua. Kelipatan suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang dapat dibagi habis bilangan tersebut. Sama dengan yang disampaikan Zara tadi. Contohnya kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Yang kedua kita belajar kemarin untuk kelipatan persekutuan. Yang mana kelipatan persekutuan ini adalah kelipatan bersama dari bilangan atau lebih. Oke. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Fanya boleh dibaca apa tujuannya? Melalui tayangan video pembelajaran peserta didik dapat menemukan konsep dari faktor-faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan dengan tepat. Iya. Yang kedua siapa lagi? Ya, silakan Yumi. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis faktor suatu bilangan dengan benar. Yang ketiga siapa? Ya, Rizky, boleh. Melalui penggunaan media papan musik, peserta didik dapat menemukan cara mencari faktor persekutuan bilangan dengan benar. Iya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga. Nanti ada tayangan video, ada diskusi kelompok, dan ada juga nanti penggunaan papan media. Nah, ini seperti yang Ibu lihat di depan. Jadi, dari tujuan pembelajaran ini, apa pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Faktor. Iya, tentang Faktor. pembelajaran kita hari ini itu tentang faktor. Oke, nih pada bab ini ada 3 bagian besarnya. Ada kelipatan yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang kelipatan suatu bilangan, kelipatan persekutuan. Hari ini itu tentang faktor. Faktor itu ada 2 pula nanti materinya. Yang pertama itu faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan. Jadi hari ini kita belajar secara garis besar tentang faktor. Nah, inilah yang akan menjadi tujuan kita hari ini. Oke? Apa gunanya kita mempelajari faktor? Mari kita lihat dulu. Apa gunanya? Nah, ini faktor, konsep dasar yang tidak hanya penting dalam matematika, tetapi dalam berbagai situasi sehari-hari. Jadi, selain berguna dalam ilmu matematika, anak ibu nanti mempelajari faktor ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Nih, membagi sesuatu
jari-jarinya. Setelah itu silakan pejamkan matanya secara perlahan-lahan. Rasakan secara sadar nafas yang masuk dan keluar dalam. Rasakan udara yang segar yang kamu hirup masuk ke dalam hidung. Ambil nafas lewat hidung, keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Lanjutkan itu, lakukan selanjutnya. Ambil nafas perlahan-lahan, rasakan dan amati apa yang terasa pada tubuhmu. Rilekskan tubuhmu, amati apa perubahan yang terjadi pada dirimu. Rasakan nafas yang masuk ke dalam hidungmu dan nafas yang keluar lewat mulut. Amati apapun kejadian yang positif, kejadian yang negatif, ataupun baik dan buruk yang terjadi di sekelilingmu. Tenangkan pikiranmu, rilekskan badanmu. Sekarang coba buka matanya perlahan-lahan. Nah, apa kamu sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan senyuman dan semangat yang positif. Oke? Nah, nih, siapa ini? Aska. Anak ini namanya Aska. Pegang piala kan? Ya, pegang piala. Aska ini adalah anak yang pintar dan mendapat peringkat 1 di kelasnya. Kira-kira menurutmu apa penyebab Aska dapat juara atau dapat peringkat? Siapa dulu? Tanya dulu. Dia belajar. Giat belajar. Iya. Apa lagi Ki? Rajin belajar. Rajin belajar. Ya? Tidak pemalas. Tidak pemalas. Badan sehat. Iya, berbadan sehat. Itu semua adalah faktor-faktor penyebab kenapa Aska ini bisa mendapatkan peringkat di kelasnya. Itu faktor-faktor. Nah, sekarang yang kita pelajari faktor dalam matematika. Apa faktor itu dalam matematika? Coba kita lihat tayangan video ini. Kamu lihat dan kamu amati. Bilangan berapakah yang bisa habis membagi 8? Mari kita coba membagi bilangan 8 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 dibagi 1 hasilnya 8, habis tidak tersisa. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 8 bagi 3 hasilnya 2 dan sisa 2, karena 2 dikali 3 sama dengan 6, bukan 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 8 dibagi 5 hasilnya 1, sisa 3, karena 1 dikali 5 hasilnya 5, bukan 8. 8 dibagi 6 hasilnya 1, sisa 2, karena 1 dikali 6 sama dengan 6, bukan 8. Dan seterusnya hingga 8 dibagi 8 hasilnya 1. Jadi bilangan 8 hanya bisa dibagi oleh bilangan 1, 2, 4, dan 8. Atau dapat dikatakan faktor dari bilangan 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Iya, dari video itu sudah terlihat bahwa faktor dari 8 itu ada berapa saja? 1, 2, 4, dan 8. Kira-kira nih, apa itu faktor bilangan? Siapa yang bisa jawab? Bilangan yang bisa dibagi. Bilangan yang bisa dibagi. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Bilangan yang habis dibagi. bilangan yang habis dibagi. Ada lagi? Ya, Pembagian bilangan. apa tadi ya? Pembagian bilangan. Pembagian bilangan. Iya, semua yang anak ibu katakan itu betul. Tapi mari kita lihat apa pengertian faktor bilangan ini secara sempurna dalam matematikanya. Nah, ini faktor suatu bilangan itu adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut
bilangan dapat ditempuh dengan cara mencari pasangan bilangan tersebut yang apabila dikalikan hasilnya bilangan yang dicari adalah faktornya. Ya, betul yang dibilang teman-teman tadi, anak ibu tadi. Berarti faktor bilangan itu secara mudahnya kita menghafal adalah pembagian. Kita lanjutkan. Kita kan dua tadi, ada faktor bilangan, ada faktor persekutuan. Berarti faktor bilangan udah tahu kan? Udah? Kita lanjutkan untuk faktor persekutuan. Nah ini tampilannya di depan ada gambar. Siapa di sini yang pernah main Mobile Legend? Nah, berarti anak ibu rata-rata nih gamers ya. Ya, pernah membaca kalimat ini dalam Mobile Legend. On only has been selected. Atau siapa yang tahu arti dari sekutu? Pernah mendengar kata sekutu? Pernah. Persekutuan? Pernah. Dengar saja. Artinya tahu? Nah, kita lihat apa itu persekutuan. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan itu adalah persatuan, perhimpunan, ikatan, atau orang-orang yang memiliki sama kepentingannya. Jadi faktor persekutuan apa? Coba kita lihat tayangan video ini. Tadi faktor persekutuan dalam KBBI adalah persatuan. Dalam matematika apa? Mari kita lihat tayangan video ini. Hari Minggu, Vika membantu ibu menghidangkan buah-buahan dalam acara arisan. Ibu meminta Vika agar meletakkan 16 buah apel dan 20 buah jeruk ke beberapa piring. Setiap piring harus memuat apel dan jeruk yang sama banyak. Berapa kemungkinan banyak piring yang dibutuhkan Vika, serta tentukan banyak apel dan jeruk masing-masing di setiap piring. Lalu Vika berpikir, anak-anak, berapa ya piring yang kubutuhkan? 1 piring, 2 piring, 3 piring, atau mungkin lebih? Dan berapa setiap piringnya isi apel dan jeruknya? Nah, permasalahan seperti ini nanti kita bisa selesaikan dengan cara faktor persekutuan. Nah, oke. Berarti tadi Vika ada apel dan ada jeruk. Nah, bagaimana cara meletakkan di piringnya? Berarti itu kita menggunakan faktor persekutuan. Nah, kira-kira siapa tuh yang udah bisa terpikir di kepalanya apa itu faktor persekutuan? Bilangan yang sama. Bilangan yang sama. Ada lagi? Iko? Hubungan bilangan yang sama. Ayumi? Faktor bilangan yang sama. Faktor bilangan yang sama. Faktor yang nilainya sama. Iya, betul. Betul semuanya. Dalam matematika, faktor persekutuan bilangan itu adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Berarti kalau untuk mencari faktor persekutuan, kita harus tahu dulu dengan faktornya. Nah, lalu bagaimana cara mencari faktor bilangan dan faktor persekutuan? Ini kan cuma yang pengertian yang baru kita pelajari tadi. Sekarang cara mencarinya lagi dalam matematika. Nah, untuk itu mencari nilai faktor dan faktor persekutuan, ibu bagi kamu dalam beberapa kelompok, dan kelompok ini ibu bagi berdasarkan hasil analisis diagnostik yang kamu lakukan pada pertemuan sebelumnya. Yang mana itu ibu simpulkan ada beberapa anak ibu yang
faktor persetujuan. Ibu bagi beberapa kelompok dan ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Dalam LKPD ini sudah ada langkah-langkahnya. Ibu bagikan dulu LKPD ini. Ya, ini untuk kelompok Ana dan kawan-kawan. Ini kelompok ini dan kawan-kawan. Untuk Iwa dan kawan-kawan. Dan ini untuk kelompok yang lain. Oke? Yang akan dikerjakan terlebih dahulu itu aktivitas 1. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompoknya ada kelompok apa tadi? Ada kelompok trapesium, kelompok jajar genjang, kelompok persegi, sama segitiga. Nah, anak ibu, ini alat yang akan kamu pakai dalam pengerjaan LKPD-nya. Namanya ini bus kantor, kelipatan dan faktor. Ya, ini untuk anak ibu yang kelompok jajar genjang. Untuk anak ibu yang kelompok GIPO, kelompok segitiga. Seperti biasa kamu tonton videonya karena di sana ada link, silakan tonton videonya. Ya. Dan untuk anak ibu yang kelompok persegi, ini ada gambar bus kantornya. Nah, silakan dibaca dulu petunjuknya, petunjuk LKPD-nya. Buka halaman pertama petunjuk LKPD-nya. Di sana untuk kelompoknya berbeda-beda petunjuknya masing-masing. Dan alat bantu kelompoknya juga berbeda-beda. Ini alat bantu. Yang dikerjakan aktivitas 1 dulu ya. Aktivitas 1. Ini ya. Kalau serasanya kurang paham, silakan ditanyakan. Bisa Pak videonya? Bisa? Bisa, bisa. Tambah kuning. Nah, nih, kalau kurang paham ini misalnya kamu mencari 32. Di sini ada 1, di sini ada 32. Kira-kira kenapa ini 32 di sini? Iya, 32 itu dibagi 1, hasilnya 32. Kalau di sini kenapa dia 16 di sini? Iya, karena 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, begitulah cara pengerjaan. Berarti yang atas ini adalah pembaginya, yang di bawahnya adalah hasilnya, hasil bagi. Boleh, silakan dikerjakan. Diisi juga di sini ya. Misalnya ini 12 bagi 1, tulis di sini di kotak yang bawah. Oke? Bisa? Ini bisa? Nah, ini contohnya. Contohkan dulu. Misalnya ini ada 32. Sini ada 32 ya. Kita tujuannya mencari faktor 32, berarti di sini kan ada di petunjuk LKPD untuk kotak yang paling besar. Soalnya berarti di sini ada 1. Di sini. Nah, caranya 32 itu dibagi 1 berapa? 32. Kamu tulis di sini hasilnya. Tulis di sini 32. Oke? Nah, nanti untuk faktornya karena di LKPD sudah ditunjukkan, kamu isi yang kotak bagian faktor. Oke? Iya itu. Ya? Bisa? Bisa? Ini bisa? Kelompok ini gercep ya. Ini berapa? Untuk nomor berapa cari? 100. Nah, tahu kan? Di sini kan berapa nih? Iya, kenapa 100 di sini? Tahu kenapa? Iya, karena dibagi 1. Oke, lanjutkan. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk aktivitas 1. Iya.
Dicet ya kelompok trapesium. Bagus. Oke, sudah paham? Contoh dia sudah paham? Sudah bisa mengerjakan? Mana? Jika ada yang ragu, silakan anak ibu ditanyakan ya. Faktornya di sini kan saya dapatkan 8 itu 1/8. Jadi faktornya tadi apa semuanya yang habis dibagi. Jadi faktor 48 adalah 1. Nah ya, silakan ditulis. Yang dikerjakan dulu aktivitas 1 ya. Yang dikerjakan dulu aktivitas 1. Untuk aktivitas 2 tunggu dulu dari itu. Karena kita aktivitas 2 menggunakan papan kursi nanti kan di depan. Bisa ya? Hah? Bisa? Bisa kan? Itu kan berjanji ya. Bisa? Iya, lanjutkan. Atau anak ibu ada yang masih kurang dengan kali-kalinya, boleh bantu dengan pakai ini. Ini ada 100 ini. Ada yang mau pakai ini? Bisa juga dibantu pakai kelereng ini. Berapa lagi? Bisa? Nggak perlu pakai ini? Enggak, bagus. Nah ibu, masih bisa mencari bagi-baginya? Bisa, perlu pakai ini. Ini bisa nih, misalnya 36, nah berarti 4. Jadi sama rata. Perlu pakai ini? Enggak. Lanjutkan kerja. Ini ibu bisa? Atau perlu pakai ini? Ya. Ini kalau untuk bantuan sudah Ben? Sudah siap Ben? Ini atas 100. Tiga nggak bisa juga 100. 100 itu juga bisa. Nah, sudah.
Silakan fokuskan dulu pandangannya ke depan. Kita lihat dulu bagaimana cara menentukan faktor persekutuan. Seperti yang Fani katakan, bahwa kalian harus menentukan dulu faktor bilangan dari masing-masing bilangan. Setelah kalian cari faktornya, maka kalian cari bilangan yang sama dari faktor kedua bilangan tersebut. Cari dulu faktor dari masing-masing bilangan, lalu tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan itu. Mudah ya caranya. Nah, cara mencari faktor persekutuan, kamu harus menentukan faktor dari bilangan itu dulu. Itu sudah kamu cari di aktivitas 1. Setelah itu baru tentukan faktor mana saja yang sama dari dua bilangan tersebut. Ibu contohkan di sini. Misalnya faktor persekutuan dari 8 dan 10. Caranya bagaimana? 8. Kita bagi 1 bisa? Bisa. Berapa bagi 1? 8. 8. Bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 4. Bagi 3 bisa? Enggak. Enggak. Bagi 4? Bisa. Bagi 4? Bisa. Karena sudah tertulis 1. Ini faktor dari 8. Selanjutnya faktor dari 10. 1 bisa dibagi 10 bisa bagi 1? Bisa. Berapa? 10. 2 bisa bagi dengan 10? Bisa. Bisa. 10 bagi 2. 5. 3 bisa? Enggak. Enggak. 4 bisa? Enggak. 5 bisa? Bisa. Berapa? 2. 2. Berarti 5 dan 2. Tuh. Lanjut. 6 bisa? Tidak. 7? Tidak. 8? Tidak. 9? Tidak. 10? Tidak. Bisa. Bisa. Berarti kembali ke atas ya. Nah, menurut video itu katanya kita harus menentukan dulu faktor dari bilangan, masing-masing bilangan. Sudah kita tentukan faktornya. Selanjutnya tentukan faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, di sini Ibu ada namanya papan musi atau papan multifungsi. Ini nanti berguna sampai kita di akhir bab yang terakhir itu. Sampai mencari bilangan prima sama faktorisasi prima juga bisa. Itulah kenapa dikatakan papan multifungsi. Kita anggap ini untuk faktor 8, warna pink. Kelereng warna pink untuk faktor berapa? 8. Untuk yang biru itu faktor dari 10. Kita masukkan faktor 8 itu berapa saja tadi? 1. Kita masukkan ke dalam kaleng nomor 1. Berapa lagi? 2. 2. Masukkan kelerengnya ke kaleng 2. Berapa lagi? 4. Masukkan ke 4. Berapa lagi? 8. Oke? Ada lagi? Nah, kita lanjutkan untuk yang faktor 10. Ada berapa saja faktor 10? 1. Berarti kita masukkan kelereng warna biru ke kotak nomor 1. Setelah itu ada 2. Masukkan kelereng ke dalam kotak 2. Berapa lagi faktornya? 5. Kita masukkan ke dalam kotak nomor 5. Ada lagi? Ada. Berapa? 2 atau 10? 2 udah tadi. Berapa lagi? 10. Caranya yang mana saja dia yang faktor persekutuan? Lihat kotak yang ada kelereng merah dan birunya. Ada berapa apa saja? Kelihatan dari belakang? Kelihatan. Ada berapa saja yang 2 kelereng isinya? 1. Ada 1, 2, ada 2. Berapa lagi? Itu saja. Itu saja? Iya, berarti faktor persekutuan dari 8 dan 10. Faktor persekutuan dari
tinggal menentukan faktor yang sama saja. Nomor 1 misalnya faktor yang samanya apa saja, silakan dituliskan. Bisa kan berpikir cepat? Bisa? Ini bisa? Faktor dari 48 dan 64. Apa saja tadi faktornya yang sama? Ya? Iya. Faktor 72 dan 100. Apa saja tadi yang sama? Coba lihat. Faktornya. Faktor persekutuan. Ada berapa? Nah, ada berapa sih? 1, 2, 4. Ada lagi 3. 3 saja yang sama. Itu faktor persekutuan. Selesai? Selesai? Bagus. Nah, silakan kelompok yang tampil untuk jawaban dari pertanyaan 1 itu dari kelompok segitiga, jawaban nomor 2 dari kelompok persegi, jawaban nomor 3 kelompok jajar benjang, dan yang keempat trapesium. Silakan anak ibu segitiga jelaskan apa hasil kelompoknya ke depan. Kita beri aplaus dulu dong. Silakan anak ibu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok segitiga akan menjelaskan jawaban nomor 1. Saya Azara sebagai moderator. Teman saya Fanya yang akan menjelaskan faktor dan Akbar akan menjelaskan faktor persekutuan dan Givo menjelaskan sebagai notulen. Kepada Givo dipersilakan. Faktor dari 12 adalah 1, Mana nomor 1? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekian jawaban dari kelompok segitiga. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk faktor persekutuannya? Sudah? Belum? Nah, siapa yang akan membacakan? Kita ada 2 kan? Faktor sama faktor persekutuan. Faktor persekutuan 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Ah, iya. Saya kembalikan kepada moderator. Yuk. Itulah jawaban nomor 1. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Ya Ada yang sudah. bertanya? Tidak. Nah, iya, adanya. Ya sudah, saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu. Itu jawaban dari kelompok 1. Faktor persekutuannya ada 1 tadi, ada 2, sama ada 4. Sama anak ibu semuanya? Jawabannya sama? Tidak. Ah, ada yang beda? Tidak. Sama. Sama? Sama. Berarti sama kan? Kelompok yang lain juga sama. Untuk jawaban nomor 2 silakan kelompok persegi dijelaskan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok persegi akan menjelaskan jawaban nomor 2. Saya Kuntum sebagai moderator. Teman saya Ayumi yang akan menjelaskan tentang faktor, dan dilanjutkan dengan Hilwa yang akan menjelaskan tentang faktor persekutuan, dan teman saya Nikma sebagai notulen. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban nomor 2, yaitu faktor dari 20 dan 36. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 4, 6, 9, 18, dan 36. Itu penjelasan dari saya. Berarti faktor dari 20 ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sama kelompok yang lain? Sama. Untuk faktor 36 katanya ada 1, 2, 4, 6, 9, 18, dan 36. Sama? Sama. Lanjutkan. Siapa yang lanjutkan faktor persekutuannya lagi? Faktor persekutuannya. Baiklah, saya akan menjelaskan aktivitas 2, yaitu faktor persekutuan. Apa saja di sana? Coba dijelaskan. Faktor persekutuan. Berapa faktor? Dua. Itulah penjelasan dari saya. Jadi faktor persekutuannya apa? Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi faktor persekutuan yang didapati oleh kelompok persegi ada 1, 2, 4. Sama semuanya? Sama. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada teman yang ingin bertanya? Ya. Hah? Kelompok segitiga tidak? Itu ada yang temannya bertanya. Silakan. Di TK6 kan enamnya 2 kali, kenapa tidak disebutkan 2 kali? 36. Apa nih? Di 36 enamnya kan 2 kali, kenapa tidak disebutkan 2 kali?
itu di faktor 36-nya tertulis 6-nya 2 kali, kata si Bening. Kenapa tidak dituliskan atau disebutkan juga 2 kali? Siapa yang? Lanjut, siapa yang mau menjawab? Baiklah, pertanyaan dari Bening akan dijawab oleh teman saya Nikma. Kepada Nikma dipersilahkan. Karena dalam aturan faktor jika ada angka yang sama kita menulisnya hanya 1 kali. Jawaban dari Nikma, kalau dalam faktor itu jika ada angka yang sama berarti kita menulis atau menyebutkannya cuma 1 kali. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah Bening sudah mengerti? Sudah. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk kelompok jajar genjang yang akan menjelaskan jawaban nomor 3. Kepada anak ibu yang kelompok jajar genjang dipersilakan. Ya, boleh dibawa busnya, bus kantornya. Depan moderatornya. Sini. Nah. Bus kantornya taruh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok jajar genjang akan menjawab soal nomor 3. Saya Habib sebagai moderator, teman saya Rizky akan menjelaskan aktivitas 1 dan dilanjutkan oleh Bening aktivitas 2. Dan Jihan sebagai nutulen. Kepada teman-teman dipersilakan. Siapa tadi aktivitas 1? Rizky. Nah, silakan. Untuk aktivitas 1 itu faktor. Silakan. Nomor 3. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor 48. Faktor 48 adalah 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48. Nah, bisa lihat kan di bus kantornya ini faktor 48-nya kata. Soalnya 48 jika dibagi 1 sama dengan 48. Jika dia dibagi 2 sama dengan 24. Jika dia dibagi dengan 4, kelompok jajar genjang mendapatkan 4 itu sama dengan 12. Dan terakhir itu 48 dibagi 6, hasilnya ada 8. Ya, lanjutkan Ki untuk faktor selanjutnya. Untuk faktor selanjutnya 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ya. Nah, untuk faktor selanjutnya berarti yang di sebelah sini. Ya, iya begitu? Iya. Nah, lanjut. Dah? Nah, siapa lagi untuk faktor persekutuannya lagi? Ini? Nah, silakan. Baiklah, saya akan menjawab aktivitas 2. Faktor persekutuan dari 48 dan 64 adalah 1, 2, 4, dan 8. Saya kembalikan ke moderator. 1, 2, 4, dan 8. Mana ibu yang lain sama di bapaknya? Sama. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Jika tidak, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anak ibu silakan duduk, tepuk tangan dulu. Lanjut untuk yang jawaban nomor 4 yang akan dijelaskan oleh anak ibu dari kelompok trapesium. Taruh sini. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok trapesium akan menjelaskan jawaban nomor 4. Saya Hana sebagai moderator, teman saya Nadia yang akan menjelaskan jawaban aktivitas 1 dan dilanjutkan oleh Hayat untuk menjelaskan jawaban aktivitas 2, yaitu tentang faktor persekutuan. Dan teman saya Alvin sebagai notulen. Kepada teman-teman dipersilakan. Faktor dari 72 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Sekian dari saya. Satu lagi. Nah, itu faktor dari 72 sama kita lihat nih di bus kantornya. Untuk 72 bagi 1 sama hasilnya dengan 72. Untuk 72 bagi 6, kelompok 2 menjawab itu 36 dan seterusnya. Jadi didapatlah faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 dan 72. Sama? Sama. Lanjut. Untuk faktor berapa lagi? 100. Ya, 100 lagi. Berarti boleh balikkan bus kantor. Nah, ini untuk yang faktor 100. Faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 20, 25, 50, dan 100. Nah, ya. Kelihatan kan? Di bus kantornya juga sama. Nah, yuk. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Hayat akan menyebutkan tentang faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan dari 72 dan 100. 1, 2, dan 4. Faktor 72 dari faktor persekutuan dari 72 dan 100 kata kelompok trapesium itu ada 1, 2, dan 4. Anak ibu yang lain sama? Sama. Nah. Saya persilakan. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, berarti sama semuanya untuk nomor 4? Sama. Jika tidak ada teman-teman yang bertanya, maka penjelasan dari kelompok kami cukup sampai di sini. Kami sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Dah, ternyata anak ibu ini sudah pintar-pintar semua. Tepuk santian dulu untuk kita semua. Tepuk santian. Ampu subuh, ampu gida, 2 ampu santian. Oke, ya. Berarti kalau untuk faktor persekutuan kita cari faktornya yang sama. Untuk itu sebelum mencari faktor persekutuan berarti kita harus paham dulu cara mencari faktor bilangannya. Baru bisa kita tentukan mana yang faktor persekutuan. Semua jawaban anak ibu tadi sudah betul. Sekarang kita coba lagi berpikir cepat. Kita adakan lomba berkelompok dengan cara lombanya di Wordboard. Oke? Linknya sudah ibu kirimkan di grup. Boleh silakan anak ibu dimulai. Linknya sudah ibu kirimkan di grup kelas kan? Nah, silakan dimulai.
siapa yang kelompoknya juara 1 nanti? Apa? Oh, berarti ini kelompok berapa? Kelompok trapesium. Apa unsurnya? Ya, apa-apa. Karena ada gangguan jaringan, ya. Sudah? Sudah? Kita lihat siapa kelompoknya yang juara. Ya, kelompok segitiga. Ya, kelompok segitiga. Oke? Nih, untuk pemahaman kamu, ini pemahaman pribadi lagi. Silakan kamu kerjakan ini asesmen sumatifnya tentang faktor bilangan. Berpikir cepat, ini pribadi, tidak boleh mencontek, ya. Pribadi, bagikan pribadi, ya. Tidak ada yang mencontek berarti ya. Sesuai dengan keyakinan kelas kita, kalau ujian atau evaluasi tidak boleh mencontek. Silakan dikerjakan ini soalnya. Kalau kamu paham, 1 menit. Atau yang sudah siap silakan kumpulkan saja nanti. Biasakan berpikir cepat ya. Udah ada yang siap? Udah siap? Bisa? Nah, udah ada yang siap? Kalau udah ada yang siap, silakan dikumpul. Sudah? Sudah? Tanya sudah? Nah, silakan dikumpul. Sini. Boleh? Biasakan berpikir cepat ya dalam matematika. Nah, sudah? Sudah? Sudah siap?
dari dua bilangan atau lebih. Iya, betul. Nah, untuk lebih mengingatnya nih, kita lagu dulu. Ya, bisa? Bisa. Kita lagu dulu. Ayo kawan kita bersama belajar faktor dan persekutuan supaya mudah dan tidak susah gunakan papan bukti-buktinya. Kalau faktor harus dibagi, persekutuan jadi yang sama. Kalau faktor harus dibagi, persekutuan jadi yang sama. Ayo kawan kita bersama belajar faktor dan persekutuan supaya mudah dan tidak susah gunakan papan multifungsinya. Kalau faktor harus dibagi, persekutuan cari yang sama. Kalau faktor harus dibagi, persekutuan cari yang sama. Persekutuan cari yang sama. Faktor harus dibagi, persekutuan cari yang sama. Oke. Ya. Sampai di penghujung kita ya. Seperti biasa, setelah setiap selesai belajar kita melakukan refleksi. Apa yang akan dijawab? Nih, yang pertama itu bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Yang kedua, hal apa saja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang ketiga, hal apa saja yang belum kamu pahami atau hal yang kamu anggap sulit pada pembelajaran ini? Silakan kamu tuliskan di kertas post-it-nya atau di sticky note-nya. Ada bawa semuanya? Ya. Nah, setelah itu bagi yang sudah selesai menuliskan di sticky note-nya, silakan seperti biasa tempel di dinding refleksi kita. Sudah? Sudah. Nah, lanjut. Silakan untuk anak ibu yang lain, silakan ditempelkan di dinding refleksinya. Ayo, siapa lagi? Silakan ditempelkan di dinding refleksinya. Kalau nggak bisa di situ sendiri kan masih banyak yang kosong. Lanjut. Dah? Dah? Nah, kita baca sekilas ya. Di sini rata-rata anak ibu senang sekali belajar hari ini. Yang kedua tadi apa? Apa saja yang didapatkan itu tentang faktor persekutuan, iya. Apalagi faktor merupakan pembagian, iya betul. Apa yang merasa sulit atau yang belum paham?
Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oke, berarti rata-rata anak ibu sudah mengerti semua pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar bilangan prima lagi. Untuk bilangan prima juga ada dua nanti yang akan kita pelajari. Ada faktor prima sama faktorisasi prima. Oke? Nah, sebelum kita menutup hari ini, apresiasi dulu untuk kita semua. Oke? Anak cerdas? Iya. Anak cerdas? Iya, saya. Mana aksimu? Ini aksiku. 1, 2, 3. Saya cerdas, cerdas, semangat, bahagia. Saya cerdas, cerdas, hebat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, semangat, bahagia. Cerdas, cerdas, semangat, bahagia. Hore! Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, tadi sesuai dengan kesepakatan kelas kita, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, silakan yang mau memimpin doa terakhir sebelum menutup. Boleh, Neko. Siap, berat, umat, berat, tegap, berat, belajar ini, dan kiri membaca Abdala. Terima kasih anak-anak ibu sudah semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak ibu ke depannya, dan juga menjadi nanti amal yang tidak terputus bagi ibu. Kalau ada salah ibu dalam menyampaikan dan membimbing kamu tadi, ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi